Xiao. Salam Komandan Naga. Salam Komandan Naga. Aku bukan Komandan Naga. Kau salah orang. Komandan Naga, perbatasan utara sedang diserbu oleh koalisi 3 negara. 200.000 pasukan penekan utara sekarang. Kami memohon Anda untuk muncul dan melawan musuh. Apa hubungannya itu denganku? Pergi sekarang juga. Aku masih harus kembali dan makan bersama istriku. 500.000 pasukan musuh maju dengan ganas. Aku khawatir mereka akan menembus celah gerbang utara dalam beberapa hari. Minggir, minggir, minggir. Komandan Naga menghilang 3 tahun lalu. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar. Bukankah itu hanya menandatangani kontrak? Apa hebatnya itu? Apa hebatnya itu? Kau bocah. Aku ragu kau bahkan mengerti. Apa konsep 100 juta itu? Jika aku mau, aku bisa menanganinya dalam hitungan menit. Dalam mimpimu, kau punya segalanya. Dasar bajingan. Lihatlah situasinya sebelum kamu menyombongkan diri. Kamu telah benar-benar mempermalukan keluarga kita. Istri, aku baru saja bertemu seorang kenalan di jalan. Mereka ingin memintaku keluar dan menangani sesuatu. Itulah mengapa aku sedikit terlambat. Kau menangani bisnis besar sekarang. Apa kau akan bertemu Gubernur Jenderal? Gubernur Jenderal tidak pantas menemuiku. Wanying suamimu benar-benar berbakat. Bahkan Gubernur Jenderal tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Dia pikir dia dewa perang bukan? Bahkan dewa perang pun harus tunduk padaku. Jaga ucapanmu. Jangan banyak bicara. Istri, aku tidak bicara omong kosong. Dulu aku menyapu seluruh negeri, memaksa mundur jutaan pasukan kuat. Diam kau. Wanying, lihatlah suamimu yang luar biasa. Jika dia begitu mampu, keluarga kita tidak bisa menampung dewa hebat ini. Anakku, pernikahan ini harus berakhir dengan perceraian. Kakek, kau bijaksana sepanjang hidupmu. Aku tidak menyangka kau akan salah menilai. Kamu sudah menumpang di keluarga kita selama 3 tahun, dan kami telah berbuat benar kepadamu. Sekarang segera ceraikan putriku. Saat itu, tuan tua dengan tidak tahu malu bersikeras, memohon padaku untuk menikah. Kau suruh aku bercerai lalu aku harus menurut. Kau menganggapku siapa? Cukup omong kosong. Anggap ini kompensasimu. Aku sudah bersama Wanying selama 3 tahun dan kami punya perasaan satu sama lain. Apakah kau menghinaku dengan sedikit uang ini? Dasar pecundang tak berguna yang hanya makan dan menunggu mati. Kau bicara padaku tentang perasaan. Tidak. Maksudku adalah, kau perlu menambahkan lebih banyak uang. Dasar bajingan berani-beraninya meminta harga selangit. Kau pikir kau sudah menyudutkan keluarga ibu kan? Bibi tolong jangan marah. Aku punya 1 juta di kartu ini. Apa itu cukup? Tuan muda Chen. Betapa murah hati. 1 juta. Namun 1 juta untuk membeli istriku. Tidak cukup. Kau. Bajingan ini benar-benar berani mencari masalah. Cukup. Aku tidak akan bercerai. Putriku, apa kau bodoh? Bajingan ini, apa sebenarnya yang begitu bagus darinya, yang membuatmu begitu enggan melepaskannya? Xiaoyan dan aku sudah menikah selama 3 tahun. Bahkan jika kau memelihara anjing, kau akan mengembangkan perasaan. Berhenti bicara kalian semua. Wanying, aku bisa memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Tapi aku harap kau menerima cincin ini dulu. Makan dasar makhluk seperti babi anjing. Sepanjang hari yang kau tahu hanya makan. Wanying, kau harus menerimanya. Jangan mengecewakan niat baik Tuan Muda Chen. Jika kau tidak menerimanya, itu berarti kau tidak menghormatiku. Kau pikir kau siapa sampai menuntut Wanying memberimu muka? Kau
hanya membawa sampah ini. Dan berpikir kau bisa merayu istriku. Pergi. Kau. Bajingan terkutuk, ini adalah cincin berlian senilai puluhan juta. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Dia merayu istriku. Mengapa aku harus meminta maaf? Cukup. Aku minta maaf kepadamu atas nama Xiaoyan. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerima cincin ini. Wanying, ini bukan urusanmu. Bajingan. Kau minta maaf padaku sekarang juga segera. Idiot. Duduk. Baiklah. Sepertinya menantu matri lokal keluarga Yemu sepertinya tidak menyambutku. Jika begitu, maka pesanan dari grup Xinghai kami, aku harus mempertimbangkan kembali. Dasar bajingan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Kalau tidak, aku akan menyuruh putriku menceraikanmu. Tuan Muda Chen, kami tentu saja tidak mengakui menantu sampah itu. Anakku, cepat katakan sesuatu. Untuk bersaing denganku, kamu tidak pantas. Ini hanya kolaborasi, tidak lebih. Tidak perlu memohon padanya. Kolaborasi seperti ini, aku bisa membawakannya untukmu dalam hitungan menit. Wanying, suamimu benar-benar luar biasa. Bajingan yang hanya tahu membual. Telah benar-benar mempermalukan keluarga kita. Diam. Dewa Perang Bintang 5 Suli. Salam kepada Komandan Naga. Atas undangan 200.000 prajurit tentara penekan utara, kami memohon Anda untuk muncul dan melawan musuh. Di Kementerian Perang Dasia 1 hingga 3 bintang adalah jenderang, 4 bintang adalah raja, dan 5 bintang adalah dewa. Kau benar-benar menemukan tempat ini. Kau benar-benar berdedikasi. Bangkitlah. Terima kasih Komandan Naga. Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di pengadilan sekarang? Tanggung jawab besar melindungi bangsa hanya milik Anda. Aku akan mempertimbangkannya. Sebaiknya kau kembali dulu. Komandan Naga. Mundur. Ini adalah perintah. Ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya baru sadar hari ini bahwa Anda begitu luar biasa. Ayah, sebenarnya, aku sudah lama tidak menjadi Komandan Naga. Lihatlah betapa dalam aku menyembunyikan diri. Namun aku tetap ditemukan. Wanying, harus kukatakan suamimu benar-benar berbakat. Bahkan Oscar berutang penghargaan aktor terbaik kepadanya. Jika dia bergabung dengan kelompok teater, aku pasti akan datang mendukungnya. Bajingan, berani-beraninya mencari seseorang untuk menyamar sebagai Dewa Perang Bintang 5. Kau pasti bosan hidup. Wanying, ceraikan dia segera. Aku tahu kau sangat ingin mendapatkan pengakuan keluarga Ye, tapi kau tidak seharusnya menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu. Sebenarnya, aku hanya mencari seseorang untuk meramaikan suasana. Xiaoyan, tidak semua lelucon bisa dibuat sembarangan. Ini benar-benar mengecewakan. Aku katakan ini sekarang. Menikahimu adalah keinginan lama kakek. Aku tidak akan mudah menceraikanmu. Terima kasih Wanying. Aku telah membiarkanmu menderita ketidakadilan selama beberapa tahun terakhir ini. Aku pasti akan memberimu pernikahan mega untuk menebusnya, agar kau bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Bajingan, apa kau akan mati jika tidak membual? Aku tidak membual. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa menyelesaikan semua krisis keluarga Ye. Baiklah. Karena menantumu begitu cakap, maka kontrak ini. Apakah aku ada di sini atau tidak, bukankah itu tidak ada bedanya? Selamat tinggal. Tuan Muda Chen. Anda telah merusak urusan besar. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen. Sekarang jauh lebih tenang. Istri besok aku akan membawamu untuk membahas kerjasama ini. Diam. Tunjangan hidupmu akan dipotong setengah bulan depan. Istri. Semua yang kukatakan adalah benar. Sepertinya terlalu rendah hati juga tidak baik. Meski berkata jujur, tak ada yang mendengarkan. Setelah menjadi menantu tinggal selama 3 tahun, sudah saatnya aku melakukan sesuatu untukmu. Komandan Naga, perang di Teruslah, jangan pengecut. Tim macam apa ini?
Kau bajingan. Sepanjang hari kau hanya bermain game atau makan. Keluarga kami harus berurusan dengan. Kau benar-benar nasib buruk. Ibu, kau harus lebih baik padaku. Aku adalah masa depan keluarga Ye. Aku membenci. Karena kami menyinggung keluarga Chan. Keluarga kami tidak punya masa depan lagi. Wanying, bagaimana hasilnya? Apa yang kau lakukan pulang selarut ini? Ibu, aku sudah menghubungi para eksekutif dari grup Xinghai. Masih ada jalan keluar. Putriku memang cakap. Tidak seperti beberapa bajingan. Hanya satu bajingan. Sama sekali tidak berguna. Istri sama sekali tidak perlu melalui semua masalah itu. Aku akan membawamu besok. Ini pasti akan berhasil. Diam. Baiklah, kalau begitu aku akan diam. Tapi masih ada satu hal lagi. Bicara. Aku baru saja menghabiskan uangku untuk mengisi ulang sebuah game. Bisakah aku mendapatkan uang muka untuk biaya hidup bulan depan? Oke. Lihat istriku masih yang terbaik. Beraninya kau seorang pria dewasa mengatakan itu. Selalu meminta uang pada istrimu. Kau punya tangan dan kaki. Pergi lakukan pekerjaan kasar kau. Bagaimana bisa mengangkut batu bata senyaman tinggal di rumah? Kau tidak tahu malu. Lihatlah betapa bagus gigiku. Jangan sombong di depanku. Cepat atau lambat aku akan membuat putriku menceraikanmu. Kenapa kau di sini? Tentu saja aku di sini untuk menyemangatimu. Aku percaya kau pasti akan berhasil. Aku harap begitu. Kau tetap di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Sama sekali jangan membuat masalah. Kalau tidak, aku juga tidak akan bisa melindungimu. Apakah aku terlihat seperti pembuat onar? Halo Nona. Aku mencari cewek uangmu. Halo Tuan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya janji? Maaf Tuan. Saya sangat memahami keinginan Anda untuk bertemu CEO Wang kami. Tapi saya benar-benar minta maaf. CEO Wang kami sangat sibuk. Wang Munci Grup Xinghai. CEO Wang sedang berjalan ke arahku. Mungkinkah dia tertarik padaku? Halo CEO Wang. Halo bos. CEO Wang. Apa? Dia sebenarnya adalah bos grup kita. Silakan masuk. Mulia. Manajer Wu. Mengenai kontrak. Nona Ye. Sebenarnya, awalnya keluarga Ye tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Saya hanya setuju sebelumnya karena menghormati Tuan Muda Chen. Tapi sekarang, ini akan menjadi terlalu sulit, kecuali Manajer Wu, tolong tunjukkan rasa hormat. JEOI. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Ini menyangkut keluarga Ye Anda. Kontrak yang vital untuk kelangsungan hidup. Manajer Wu, apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Melakukan apa? Jangan kemari. Jika kau mendekat lagi, aku akan berteriak minta tolong. JEOI. Jika Anda berteriak biar saya beritahu. Semakin liar Anda berteriak sekarang, semakin saya bersemangat mengati. Lepaskan aku. JEOI. JEOI, mari kita berdiskusi baik-baik. Tentang kontraknya, oke. Apakah kontrak itu berhasil atau tidak? Tergantung pada Anda. Jangan bergerak. Anda berani memukul saya. Pergi sana. Wanying. Anda datang tepat waktu. Bajingan itu barusan mencoba merayu saya hanya untuk bekerja sama dengan saya. Tapi saya menahannya dengan kebenaran saya. Dia melihat jebakan majunya gagal. Dia kemudian mencoba membunuh saya. Cepat bawa orang ini pergi untuk saya. Orang seperti dia harus dibiarkan membusuk di penjara. Tidak dia. Dia memfitnahku. Dia jelas-jelas yang mencoba melecehkanku secara seksual. Kau harus percaya padaku. Manajer Wu adalah seorang pedokhan di lulusan luar negeri. Seorang veteran perusahaan.
memfitnah Anda. Berdasarkan dia bajingan dari perusahaan kecil ini. Tepat sekali. Dia benar-benar berlagak seperti teratan putih yang polos, mengandalkan penampilannya. Dia memamerkan pesonanya. Bajingan. Diam kalian semua. Xiao Yan berhenti membuat masalah. Jika aku mengatakan setengah kebohongan pun, semoga aku mati dengan mengenaskan. Berpura-pura menyedihkan tidak akan berhasil. Mata semua orang tajam. Semua orang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang seperti Anda seharusnya cepat mati saja, Carl. Jika Anda ingin mati baiklah, tapi jangan mati di luar pintu masuk perusahaan kami. Sial. Seret dia pergi. Masih belum terlambat untuk berlutut sekarang. Anda, Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. nah, apakah Anda pantas berbicara kepada saya seperti itu? Anda mati. Saya akan membunuh Anda. Manajer Wu. Masalah ini dimulai karena aku. Jangan salahkan dia. Jika kau harus menghukum seseorang, hukum aku. Baiklah. Jadi Anda mendukungnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, berlututlah di hadapan saya sekarang juga. Cepatlah. Wanying. Jangan berlutut. Grup Singhai hanyalah semut. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Nah, apakah air masuk ke otak Anda? Untuk berbicara seperti itu, Anda benar-benar seperti katak yang menggembungkan diri. Nada bicara Anda cukup sombong. Cukup. Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Begitukah? Apa kau baru merasa puas jika melihatku mati? Carl, patuhlah. Sekarang Anda harus patuh. Saya adalah orang yang selalu sangat murah hati. Selama Anda patuh itu baik-baik saja. Manajer Wu. Bisakah kau melepaskan kami sekarang? Pergi. Kita belum sampai di sana. Hari ini, saya secara khusus ingin menantang kelemahan saya sendiri. Bagaimana kalau begini? Mengenai masalah hari ini, apakah kita bisa bekerja sama dengan sukses? Sepenuhnya tergantung pada ketulusan CEOI. Manajer Wu benar-benar kejam. Menghadapi bajingan seperti ini, kau harus mengalahkannya secara mental. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cepatlah bekerja. Anda, CEOan ada di sini. Nah, Anda mati. Saya akan memberitahu Anda. CEOan ada di sini. Saya tidak akan meninggalkan Anda pintu ke surga. Dan tidak ada jalan ke bumi. Tinggal tunggu mati saja. Saat kau mati, aku akan di depan kuburanmu. Menyiksa wanita celaka ini sampai mati. Kau mencari mati. Hentikan. CEOan, Anda sudah datang biar saya beritahu. Anak ini membuat masalah di perusahaan dan bahkan memukul orang. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Ciao Wang tidak seperti itu. Dia jelas-jelas mencoba melecehkanku secara seksual dan ketika aku menolak, dia memfitnahku setelahnya. Suamiku benar-benar tidak punya pilihan. Itu sebabnya dia melawan. Bajingan. Ya, benar sekali. Dua orang ini hanyalah bajingan. Tunggu bukan. Mereka lebih buruk dari bajingan. Ciao Wang aku telah disalimi. Diam. Yang seharusnya diam adalah kau. Sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Beraninya kau memfitnah klien paling terhormatku. Siapa yang memberimu 100 nyali anjing untuk melakukan tindakan keterlaluan seperti itu? CEOan. Saya tidak tahu. Dia klien paling terhormat Anda. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang dari perusahaan kecil. Aku tidak ingin membuang kata-kata pada bajingan sepertimu. Penjaga usir dia. Tidak. Mengusirnya tidak cukup. Patahkan kelima anggota tubuhnya. Dan lemparkan dia ke penjara. Sampah seperti ini seharusnya tidak menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Jadilah anjing saja. Bawa dia pergi. CEOan saya salah. Apa yang kalian lihat? Kalian semua keluar. Karena masalahnya sudah selesai. Ayo pergi. Ayo pergi.
Kau menderita ketidakadilan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja seperti ini? Aku menuntut jawaban yang memuaskan mengenai masalah ini. Ya. Anda. Rumah Sakit Umum Daerah. Tadi CEO Wang berkata bahwa aku adalah kliennya yang paling terhormat. Apa maksudnya itu? CEO Wang pasti menganggapmu luar biasa. Jadi dia mencantumkanmu sebagai kliennya yang paling terhormat. Tapi aku bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Sebenarnya, tadi malam aku mengiriminya pesan melalui email resminya. Aku tidak menyangka itu benar-benar akan berhasil. Begitu. Kalau begitu aku harap penandatanganan kontrak yang akan datang berjalan lancar. Tentu saja. Nona Ye, ini adalah kontrak yang kelompok kami rancang untuk Anda. Apakah Anda puas dengannya? 1 miliar. Nona Ye, apakah Anda merasa ini terlalu sedikit? Kalau begitu saya akan menambahkan 500 juta. Mengapa tidak menambahkan 1 miliar lagi? Singkatnya kami sangat menghargai kemampuan kerja Anda. Sangat menghargai. Jadi mohon pastikan untuk menandatangani kontrak ini. Apa aku benar-benar sehebat itu? Tentu saja, Grup G memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Saya sangat menghargai kesempatan kerja sama ini. Bagus. Kalau begitu aku pasti tidak akan mengecewakan. Kepercayaan dan dukungan CEO Wang. Selamat bekerja sama. The film was Hati-hati. translated and narrated by M Media. Misi akhirnya selesai. Jika Nona Ye tahu bahwa grup Singhai adalah milik suaminya, aku ingin tahu bagaimana reaksinya. Tepat sekali, kelompok kita luar biasa. Biar saya beritahu. Astaga, kakak. Betapa cantiknya. Jika aku bisa menikahi istri seperti itu, aku akan mati bahagia. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Itu istriku. Apa yang kau impikan di siang bolong? Mengapa tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya sekarang? Perhatikan baik-baik. Istri. Bagaimana negosiasi kontraknya? CEO Wang terlalu baik. Dia memberiku pesanan senilai 1 miliar. Bukankah itu karena istriku luar biasa? Cepat masuk mobil. Anak ini pasti punya keberuntungan luar biasa. Baunya sangat enak. Bajingan yang tahu-tahu hanya makan sepanjang hari. Jika bukan karena Wanying kali ini dihargai oleh CEO Wang dan menandatangani kontrak miliaran yuan ini, keluarga kami akan hancur karenamu. Wanying, lihat dia. Hanya melihat tingkahnya membuatku marah. Cepat ceraikan dia. Menurutku Tuan Muda Chen cukup baik. Ibu, kau mulai lagi. Aku hanya mengatakan hal-hal ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat Tuan Muda Chen. Dia pasti tinggi, kaya, dan tampan. Sekarang lihat dia. Yang dia lakukan hanya makan dan buang air besar. Dia hanyalah tong beras dan toilet. Ibu, bukankah ibu juga makan dan buang air besar? Kalau begitu kita semua sama. Kita semua adalah tong beras dan toilet. Wanying, ini untukmu. Apa yang kau lakukan di sini? Wanying, bagaimana dengan kepalamu? Jangan khawatir tentang apa yang terjadi terakhir kali. Aku dengar kau dan grup Singhai menandatangani pesanan besar. Aku sengaja datang ke sini kali ini untuk mengucapkan selamat kepadamu. Tidak perlu. Tuan Muda Chen. Mari silakan masuk, cepat mari. Baik. Aku bilang kamu pasti tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Datang ke sini untuk merayu istriku lagi. Xiaoyan, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Wanying begitu luar biasa. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Apa kamu melihat mangkuk ini? Jika kamu tidak tahu malu, aku bisa menggunakan ini untuk menutupimu. Kenapa kau begitu galak? Cepat pergi cuci piring. Siapapun yang ingin pergi silakan pergi. Kau, Bibi, tidak perlu marah, karena orang seperti dia.
Lihat, Tuan Muda Chen tetap yang terbaik. Dia cakap dan sopan. Sebenarnya, Xiao Yan juga punya banyak kualitas baik. Lihat istriku paling mengerti aku. Dia sampah tak berguna. Hanya kau yang memperlakukannya seperti harta karun. Hanya seseorang yang sehebat istriku. Yang bisa menemukan kualitas baik dalam diriku. Aku membenci. Tidak tahu malu. Wan Ying, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku 10.000 kali lebih baik dari anjing ini. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari, ini adalah ulang tahun Wanying. Pada saat itu kalian berdua bisa bersaing. Untuk melihat hadiah siapa yang lebih baik. Yang kalah harus meninggalkan Wanying. Bagaimana? Aku tidak keberatan dengan itu. Tapi aku hanya takut bahwa pengecut tertentu tidak akan berani. Jika kamu kura-kura yang menjulurkan kepala berani, kenapa aku tidak berani? Kau, Apa kau gila? Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan Chen Wenbin? Jangan khawatir istriku. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan jari kelingkingku. Aku pasti akan memberimu kejutan nanti. permisi Tuan. Suite Kaisar kami di sini hanya terbuka untuk anggota. Kalau begitu berikan aku keanggotaan. Anda pasti bercanda. Keanggotaan paling dasar di sini. Biaya tahunannya saja jutaan. Semahal itu. Xiaoyan, Hotel Emperor adalah tempat kelas atas. Jika kau tidak punya uang, jangan datang ke sini untuk pamer. Xiang Anda sudah datang. Sayang, siapa dia? Dia adalah seseorang yang dulu ku kejar. Kami hampir bersama. Harus saya katakan. Selera Anda waktu itu sangat buruk. Ya, untung saja dia menolakku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertemu suamiku yang luar biasa? Xiao Xiang, silakan lewat sini. Kenapa aku di sini duluan? Kamu bawa mereka masuk. Mengapa? Karena Xiao Xiang adalah anggota emas dengan nilai lebih dari 100 juta. Dan kau hanyalah bajingan. Biar saya beritahu, cepat minggir. Membandingkanmu dengan Xiao Xiang adalah penghinaan terhadap karakternya. Nah, jika kau ingin naik pangkat, kau bisa berlutut dan menggonggong seperti anjing. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan membawamu melihat dunia. Xiaoyan, kau benar-benar beruntung hari ini. Tidak semua orang bisa menjadi suamiku. Anjing, Bodoh. bajingan, beraninya kau menghinaku. Apa punya uang berarti bisa memotong antrean? Benar sekali. Uang membuatmu jadi bos. Jika kau tidak punya uang, berhentilah berpura-pura. Kau hanya membuang waktuku. Berikan aku keanggotaan paling premium. Xiaoyan, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri seperti balon. Pamer di sini dengan kartu bus The rusak. film was translated and Manajer Son, saya narrated tidak by bermaksud M mengkritik Media. Anda. Tapi mengapa Anda membiarkan sembarang orang berani masuk? Mengapa ini terlihat seperti edisi terbatas nasional yang legendaris, Kartu Naga Agun? Saya harus berhati-hati. Kemari. Pergi periksa saldo kartu ini. Baiklah, kau terlalu berhati-hati. Dia hanya seorang miskin. Aku dengar dia masih menantu yang tinggal di rumah istri. Dia bahkan harus meminta uang kepada istrinya untuk dibelanjakan. Berpura-pura dengan kartu bus. Ini benar-benar menurunkan standar hotel Anda. Ya, Xiao Xiang, mohon tunggu sebentar. Kartu ini terlihat sedikit seperti kartu Naga Agun. Kartu Naga Agun. Baiklah. Aku ingin melihatmu berpura-pura. Berapa lama kamu akan terus berpura-pura? Semoga kamu tidak disambar petir. Apa yang bisa ditunjukkan oleh kartu bus yang jelek? Jika ternyata dia berutang uang, itu akan benar-benar memalukan. Blooming Boss Hotel Emperor. Bos, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Hal mengerikan apa? Membuat keributan? Karena hal sepele. Adakah yang lebih penting daripada aku makan? Bicaralah, pemilik kartu Naga Agun. Saat ini ada di hotel kita. Barusan bank besar menelepon untuk menanyakan. Pengguna kartu Naga Agun ada di hotel kita. Kamu, kenapa tidak bilang lebih awal? Manajer memeriksa. Saldo kartu 0. Nor, Bajingan, ketahuan sekarang kan? orang seperti dia seharusnya dipenjara seumur hidup. Aku tidak menyangka standar Hotel Emperor kalian. Bisa serendah ini, kalian bahkan tidak bisa mengenali kartu Naga Agung. Masih berpura-pura.
Berpura-pura menjadi bajingan. Bajingan berani menggangguku. Jika aku tidak mengirimmu ke penjara hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Apakah begini cara Hotel Emperor kalian memperlakukan tamu? Panggil bos kalian ke sini. Kalau tidak aku akan membuat hotel kalian menghilang dari peta. Menghilang. Aku benci kecanduan berpura-pura. The film was Kamu membuatku translated tertawa and terbahak-bahak. narrated by Menghilang M itu Media. bualan besar. Bualan yang sangat besar penjaga. Tangkap dia. Patahkan anggota tubuhnya. Seret dia keluar. Aku tidak percaya aku tidak akan membuatmu menghilang lebih dulu hari ini. Tunggu sebentar. Bos? Bocah ini sengaja membuat masalah di hotel. Aku sedang menanganinya sekarang. Bos kamu. Apakah kamu memukul orang yang salah? Aku memukulmu dasar bodoh buta. Bos? Pengguna kartu naga agung yang terhormat. Hotel Emperor berdedikasi untuk melayani Anda. Apa? Pengguna kartu naga agung. Kartu jenis ini sangat langka di negara Dacia. Dikatakan bahwa setiap kartu memungkinkan penarikan berlebih hingga ratusan miliar. Siapa sebenarnya kamu? Ini tidak mungkin. Xiaoyan hanyalah seorang bajingan. Diam. Masih bicara omong kosong. Tuan saya buta dan gagal mengenali orang hebat. Tolong anggap saja saya seperti kentut dan biarkan saya pergi. Tuan. Tidak mungkin. Dia pasti palsu. Diam. Jika kamu ingin hidup berlututlah. Tuan. Apa punya uang berarti kamu bosnya? Tuan. Saya salah, saya benar-benar salah Tuan. Keluar. Terima kasih Tuan. Ji Xiao, ada yang bisa saya bantu? Pesankan aku kamar pribadi paling mewah. Komandan naga ini adalah hadiah yang Anda minta. Baiklah, kamu boleh mundur. Ya, Wanying. Aku pasti akan memberimu kejutan kali ini. Selamat siang tamu terhormat. Tuan muda Chen benar-benar murah hati. Dia benar-benar memesan suite Emperor. ya. Saya dengar biaya suite Emperor ini minimal 1 juta. Dan Anda tidak bisa memesannya meskipun punya uang. Dasar bajingan. Kau benar-benar bisa makan di sini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah kau selesai makan ini, bersiaplah untuk menceraikan putriku. Maaf. Aku tertunda di jalan saat menyiapkan hadiah ulang tahun Wanying. Aku benar-benar minta maaf. Tuan muda Chan untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Wanying. Kau tidak hanya memesan suite Emperor ini, tetapi juga dengan cermat menyiapkan hadiah. Kau benar-benar memikirkan ini dengan matang. Memesan kamar. Ya. Hari ini ulang tahun Wanying. Jadi aku tentu harus mempersiapkan dengan cermat. Apa yang bisa kulakukan? Aku sangat mencintai Wanying. Ibu dia tidak memesan kamar ini. Bajingan. Suite Emperor bukanlah sesuatu yang bisa dipesan sembarang orang. Kau bajingan. Apakah kau punya kemampuan untuk itu? Wanying, lihat The hadiah film ulang was tahun yang kusiapkan translated untukmu. and narrated by M Media. Ini, aku menugaskan seorang ahli perhiasan top internasional untuk membuat kalung ini. Cinta yang meruntuhkan kota. Ini bernilai puluhan juta. Dan juga, ini adalah cek senilai 30 juta. Ini adalah mas kawin untuk menikahimu. Dan juga, ini adalah kontrak 5 tahun antara keluarga Chen dan keluarga Ye. Nilai total pesanan adalah 1 miliar. Aku menyatakan bahwa Tuan muda Chan telah memenangkan kompetisi ini. Wanying, setelah perjamuan selesai, segera pergi ke kantor urusan sipil dengan bajingan ini. Dan pastikan dia menyingkir hari ini. Kamu bahkan belum melihat hadiahku. Dan kamu sudah menyatakan aku kalah. Hanya kau bajingan. Hadiah bagus macam apa yang mungkin kau miliki? Baiklah. Aku ingin kau mengerti dengan jelas mengapa kau kalah. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk persaingan yang adil. Keluarkan. Wanying ini adalah giok psikis.
tidak hanya bisa menyehatkan tubuh, tapi juga bisa meningkatkan kecantikan dan penampilan. Kurasa aku melihat ini disebutkan di sebuah acara TV. Ini adalah Jiok Roh yang diturunkan dari zaman kuno. Ini adalah harta nasional yang asli. Lihat betapa banyak yang istriku tahu. Ini. Rasanya sangat aneh. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Tentu saja ini adalah harta yang tak ternilai. Dibandingkan dengan sampah yang dia berikan padamu, mereka sama sekali tidak selevel. Bajingan milikmu itu sampah. Hentikan berhenti berakting. Ibu, ini benar-benar istimewa. Jika kau tidak percaya padaku, rasakanlah. Dasar bajingan. Mencoba membodohiku dengan barang murahan dari pedagang kaki lima. Kau pikir aku tidak punya pengetahuan kan? Izinkan saya memberitahu Anda. Dasar bajingan. Sepanjang hari yang kamu lakukan hanyalah membual dan bicara omong kosong. Hari ini kamu harus menceraikan putriku. Tepat sekali. Tuan muda Chen muda dan menjanjikan. Hanya dia dan kamu yang sangat cocok. Wai Ying, jika kau mau menikah denganku, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menyayangi dan melindungimu. Nona cantik, ayo minum bersama kakak. Dari mana bajingan itu berasal? Enya, beraninya kamu memukulku. Kamu tahu siapa aku? Tuan muda ini tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Keluar. Tunggu saja aku. Enya. Idiot. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan gugup, semuanya tenang. Dia hanya seorang preman. Tuan muda Chen sungguh sangat berani. Tidak seperti bajingan itu. Ketika masalah muncul, dia hanya bertindak seperti pengecut. Putriku, apakah kamu tahu sekarang siapa pasangan sejatimu yang cocok? Terima kasih barusan. Tapi kurasa orang itu terlihat seperti seseorang dari dunia bawah. Kita harus segera pergi. Wan Ying, jangan khawatir. Apa yang kau takutkan jika aku ada di sini? Tapi, Tidak tapi. Sebaiknya aku memberitahu kalian semua. Bos Lu pemilik grup Emperor. Dia juga temanku. Bahkan beberapa bos besar di dunia bawah harus memberiku sedikit hormat. Tuan muda Chen sungguh luar biasa. Bos Lu dari Hotel Emperor. Dia mengenalnya. Karena itu masalahnya. Lalu kenapa kamu tidak memanggilnya? Untuk merayakan ulang tahun istriku. The film was translated and narrated by Bos M Lu sangat Media. sibuk dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia mungkin belum tentu punya waktu. Kurasa tidak. Selama aku mengatakan satu kata, dia akan dengan bersemangat bergegas datang. Lancang. Kamu membual tanpa berpikir. Dasar babi. Baiklah, berhenti bicara. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Bajingan. Jika kau bisa mengundang Bos Lu ke sini, maka aku akan bersujud dan meminta maaf kepadamu secara terbuka, oke? Hotel Emperor mengucapkan selamat kepada Nona Ye. Satu peti Roman Iken di tahun 1998. Satu kotak ginseng salju berusia seabad. Beberapa hadiah berharga. Apakah semua ini untukku? Ya, ini adalah sedikit tanda penghargaan dari Bos Lu kami. Kami harap Nona Ye menyukainya. Nilai hadiah-hadiah ini melebihi 10 juta. Tuan muda Chen, pengaruhmu terlalu besar. Mungkinkah keluarga Chen-ku benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu? Bahkan pemilik Hotel Emperor sangat menghargai kami. Beritahu Lu Min, aku sangat puas, kau boleh mundur. Seperti yang Anda perintahkan. Dasar bajingan. Kamu berani-beraninya mengeluarkan perintah atas nama Tuan muda Chen. Kamu sungguh tidak tahu malu. Saya katakan Xiao Yan, kau benar-benar menempelkan pipi kirimu ke pipi kananmu. Tidak tahu malu di satu sisi dan berkulit tebal di sisi lain. Kamu terlalu memujiku, kamu terlalu memujiku. Diam. Putriku, berhentilah melindunginya. Hari ini kamu harus menceraikan bajingan itu. Ya, pernikahan ini harus berakhir. Ini bocah ini. Pukul dia. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani mencoba menyentuhku.
Mungkinkah dia punya dukungan yang kuat? Aku tidak tumbuh sebesar ini hanya untuk ditakut-takuti. Berhenti. Apa kau tahu siapa ayahku? Ayahku adalah Chen Fei. Chen Fei bos dari grup Chen Building Material. Itu benar. Ada apa? Takut sekarang ya? Pengaruh Tuan Muda Chen sungguh sangat besar. Kita harus berpegang teguh pada koneksi yang kuat ini. Pukuli dia. Apa yang kau lakukan? Ayahku adalah Chen Fei. Kau memukulku. Ayahmu. Di depanku dia hanya seorang bajingan. Hi gendut. Anakmu menyinggung perasaanku. Dia bahkan bilang kamu tidak akan membiarkanku pergi. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Kakak Lang. Ini semua karena disiplinku yang buruk. Anak durhaka itu menyinggung perasaanmu. Aku harap kamu bisa berbaik hati. Ampuni nyawanya. Itu tergantung suasana hatiku. Kakak Lang, kau adalah bawahan cakap kaisar bawah tanah Yunchen. Hei Lan, sudah terlambat untuk tahu itu sekarang. Terus pukuli dia untukku. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Tuan Muda Chen. Cepat. Telepon bos lu. Suruh dia datang dan membantumu. Saya membenci seseorang sekali berdia. Mengenal bos lu. Dia hanya membodohi kalian semua. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Kamu kemari. Buat aku senang sebentar. Mungkin setelah itu aku akan melepaskanmu. Tuan Muda Chen, cepat selamatkan putriku. Diam. Kakak Lang, itu. Kau adalah pria hebat yang tidak menyimpan dendam pada orang The kecil. film was Tolong lepaskan aku translated kali ini. and Wangi narrated kau. by M Cepat-cepat Media. biarkan Kakak Lang tidur denganmu. Kalau tidak kita semua akan mati. Anggap dirimu berpengetahuan, Nak. Kesabaranku terbatas. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Jangan takut. Aku di sini. Tapi ada banyak dari mereka. Hanya sekumpulan semut. Aku beri kamu 3 detik. Sekarang pergi. Kau bajingan. Kau mencari mati. Beraninya kau berbicara pada Kakak Lang seperti itu. Dasar bajingan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Kakak Lang. Membuatku berlutut dan meminta maaf padanya. Apa dia pantas? Kurang ajar. Bahkan jika seorang abadi datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bilang. Xiaoyan, aku akan mencari cara untuk menahannya. Kamu menyelinap keluar dan menelpon polisi. Kakak Lang, semua perkelahian dan pembunuhan ini sungguh tidak baik. Bagaimana kalau aku menemanimu? Si cantik kecil ini cukup menarik. Demi si cantik kecil ini, aku akan melepaskanmu hari ini, Nak. Kita tamat. Saudara-saudara serang dia bersama. Dasar bajingan. Pembawa sial, kamu telah membunuh kita semua. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan terluka. Saya membenci. Kamu masih menyombongkan diri di saat seperti ini. Kamu akan membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Pukuli mereka sampai babak belur. Berhenti. Saya Hei Lang yang mengurus bisnis. Mari kita lihat siapa yang berani. Bos Lu, masalah sekecil ini. Kenapa Anda terburu-buru datang ke sini? Ya, masalah kecil. Hei Lan, kamu semakin berani saja membuat masalah di dalam hotelku. Tanya, kamu benar-benar berani memukulku. Tuan ketiga tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika tuan ketiga ada di sini, aku tetap akan memukulmu. Pergi dari sini. Tanya. Mohon maaf semuanya. Saya minta maaf karena membuat Anda terkejut. Bos Lu, Tuan Muda Chen mengirimmu untuk menyelamatkan kami, bukan? Tuan Muda Chen. Yang duduk di sini.
temanmu. Tuan Muda Chen. Aku tidak mengenalnya. Tuan Muda Chen. Berpura-pura menjadi temanku. Baiklah, mulai hari ini dia akan menjadi tamu pertama dalam daftar hitam hotel kami. Bawa dia pergi. Ceolo. Nona Ye, saya minta maaf. Saya merusak kesenangan Anda. Makanan dan minuman hari ini semuanya gratis. Tidak buruk. Selesaikan masalahnya, lalu pergi. Jangan ganggu aku dan istriku saat kami makan. Bajingan ini ternyata mengenal bos Lu. Menantu yang baik, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu mengenal bos Lu? Ibu, melihat bahwa hari ini kamu sangat baik padaku, aku akan memberitahumu. Sebenarnya di masa lalu, aku menyelamatkan nyawa bos Lu. Dia berjanji akan mengabulkan satu permintaanku. Bagaimana nanti? Lalu apa? Kami tidak nikah. Setelah budi dibalas kami impas. Bajingan ini, kamu pantas miskin seumur hidupmu. Kamu melewatkan kesempatan besar untuk menjadi kaya. Tidakkah kamu tahu? Ibu, kekayaan hanyalah harta benda eksternal. Selama aku menginginkannya, aku bisa memiliki triliunan dalam hitungan menit. Dasar bajingan. Kamu akan mati jika tidak membual sehari saja. Wanying, ceraikan dia. Xiaoyan, kamu benar-benar tidak mengenal bos Lu. Jika kamu ingin tahu, biarkan aku tidur di sampingmu dan membisikkannya padamu. Mimpi saja. Betapa membosankan. Aku akan tidur sekarang, jangan ganggu aku. Dia sudah menjadi menantu tinggal serumah selama 3 tahun. Dan baru sekarang, aku menyadari bahwa aku mengenai dirinya. Sepertinya tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Selama 3 tahun, dia dengan ketat mematuhi perjanjian. Tidak pernah menyentuhku. Tekad semacam ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Xiaoyan, orang macam apa kamu sebenarnya? Senang bekerja sama dengan Anda. Selamat. Putriku, kamu sangat cakap. Keluarga Ye kita akhirnya memiliki harapan untuk bangkit. Skala keluarga Ye, kami terlalu kecil. Kami masih tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kaya sejati. Namun sekarang ada kesempatan. Kesempatan apa? Aku dengar Dewa Perang Bintang 5 akan tiba di Yeoncheong. Pada saat itu, gubernur sendiri akan mengadakan perjamuan Dewa Perang untuknya. Pada saat itu, semua tokoh kuat di Yeoncheong akan hadir. Andai saja keluarga Ye juga bisa pergi. Istriku, jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, aku akan mencari seseorang untuk mengantarkan undangan secara langsung. Apa yang kamu teriakkan, dasar bajingan? Tidakkah kamu lihat Wanying dan aku sedang membicarakan hal penting? Masalah penting yang kamu bicarakan ini hanyalah masalah sepele bagiku. Ketika Dewa Perang melihatku, dia harus bergegas datang dengan patuh. Cukup. Dewa Perang tidak boleh dihina. Fokus saja pada permainanmu. Undangan perjamuan Dewa Perang. Aku punya saluran untuk mendapatkannya. Bos Song, berapa harga undangan ini? Tolong sebutkan hargamu. Kita tidak perlu terburu-buru. Nona Yi adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis Yuncheon. Saya kebetulan punya seorang teman yang sangat tertarik pada Anda. Dia ingin berdiskusi mendalam dengan Anda. Nona Yi, Itu kamu? kita bertemu lagi.
Xiao Yan, selamatkan aku. Xiao Yan, selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku. Apakah kamu sudah selesai bermain game? Pergi cuci piring. Bajingan itu memberontak. Baiklah, kalau begitu pergi keluar dan tertabrak saja. Dia ingin menelepon suaminya untuk melaporkannya ke polisi. Kakak Lang, dia tidak kooperatif. Tidak apa-apa, ini wilayahku. Aku sebenarnya berharap bajingan itu datang untuk menyelamatkannya. Kalau begitu kalian berdua berdiskusi dengan baik, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menjadi wanitaku. Adapun yang kedua adalah tidur dengan 100 saudaraku. Suli, temukan nomor telepon itu dalam 1 menit. Ya Tuan. Wanying, kamu harus aman. Jangan mendekatiku. Jadilah gadis yang baik dan tunduk padaku. Lepaskan aku. Bajingan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan melakukan sesukaku padamu hari ini. Kamu mencari mati. The film was translated Wanying. and narrated by M Bajingan. Media. Kamu benar-benar. Mereka lebih banyak dari kita. Kamu duluan. Wanying, jangan takut. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyentuhku. Kamu duluan. Wanying. Hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Sombong. Aku akan merobek mulutmu sedikit demi sedikit. Dan aku akan menghadapinya tepat di depanmu. Penjaga-penjaga. Tidak perlu menelepon. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Aku adalah anak buah tuan ketiga. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Tendangan ini. Untuk istriku. Bajingan. Semoga kamu mati mengenaskan. Kaulah yang pantas mati mengenaskan. Tuan militer. Seseorang mencoba membunuhku, cepat selamatkan aku. Salam yang mulia. Yang mulia, saya salah. Tolong ampuni saya. Semua yang terlibat dalam masalah ini hari ini. Jangan sisakan siapapun. Sesuai perintah Anda. Hentikan ini semua, salahmu dasar bajingan. Kamu baru-baru ini menyinggung kakak Lang, yang menyebabkan Wanying menjadi sasaran balas dendam. Putri, kamu cepat ceraikan dia. Ayah ibu. Kali ini, berkat dia tiba tepat waktu. Aku membenci. Orang yang seharusnya kamu syukuri adalah penguasa militer, yang kebetulan sedang melakukan operasi anti-geng di sana. Jika tidak hanya mengandalkan dia, jika aku menyuruhmu menceraikan putriku, apakah kamu punya keberatan? Aku sebenarnya tidak keberatan. Jika dia setuju, tidak apa-apa. Putriku, apakah kamu mendengar itu? Sekarang adalah waktu terbaik untuk menceraikan gigolo ini. Kelanjutan dari segmen sebelumnya. Jangan ragu lagi. Aku ingin sendiri. Dasar anak. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wanying, Wanying. Aku dengar kau sakit. Aku sengaja datang untuk menemuimu. Tidak perlu. Wanying, aku tahu apa yang kulakukan terakhir kali itu salah. Aku harap kau bisa memaafkanku. Wanying, aku datang kali ini dengan ketulusan mutlak. Lihat, Ini adalah undangan perjamuan Dewa Perang. Benarkah apakah itu benar? Undangan perjamuan Dewa Perang. Bagaimana bisa begitu mudah didapatkan? Paman harap tenang. Pengawal pribadi Dewa Perang adalah sepupu iparku. Oleh karena itu, keluarga Shanku berhasil mengamankan hal untuk memproduksi undangan-undangan itu. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya secara daring.
The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana dengan itu? Ini nyata, ini sungguh nyata. Ayo, Wenbin. Duduk. Saya pikir mengenai apa yang terjadi terakhir kali. Kamu pasti memiliki kesulitan yang tidak dapat dihindari. Itu benar. Hal-hal yang sudah berlalu, seharusnya dibiarkan saja di masa lalu. Kita perlu melihat ke depan. Terima kasih atas pengertianmu, Bibi. Bibi harap tenang. Selama keluarga Chenku bisa menjalin hubungan ini dengan Dewa Perang. Ketika kami menjadi sukses, aku pasti tidak akan melupakan keluarga Yilmu. Lihat Tuan Muda Chen, betapa tulusnya dia. Ibu pikir orang ini ya? Cukup baik. Qin Wenbin, undangan perjamuan Dewa Perang ini terlalu berharga. Berapa uangnya? Sebutkan hargamu. Wanyin. Bukankah terlalu formal bagi kita untuk membicarakan uang? Perasaanku padamu tulus. Aku hanya ingin menebus kesalahanku dengan benar padamu. Tidak perlu, silahkan pergi. Wanyin kau. Apa kau tidak dengar istriku menyuruhmu pergi? Apa kau tuli? Bajingan, lepaskan cakarmu dariku. Jika kau mengganggu istriku lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kau. Dasar bajingan. Beraninya kamu memperlakukan Tuan Muda Chen seperti ini. Tuan Muda Chen, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya Wanying punya banyak prasangka buruk terhadapku. Jika begitu, maka lupakan saja. Anda mulia, Anda luar biasa. Tanpa undangan itu, bagaimana kita akan menghadiri perjamuan Dewa Perang? Bagaimana keluarga Yi kita bisa bangkit? Kami akan mencari cara. Semua undangan di Yonchan diproduksi oleh keluarga Chenku. Siapa yang menerimanya? Sepenuhnya terserah padaku. Wanying, apa kau benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Tuan Muda Chen, tolong jangan marah. Saya akan pergi membujuknya sekarang juga. Bukankah itu hanya undangan? Jika kau mau itu mudah. Segera suruh seseorang kirim undangan perjamuan Dewa Perang ke sini. Dasar sampah, kamu pamer lagi. Bajingan. Jika kau bisa mendapatkan undangan, aku akan memanggilmu kakek. Berhenti. Aku jelas tidak punya cucu sepertimu. Bajingan ini mencari mati. Utusan Dewa Perang telah tiba. Tuan, undangan Anda? Mundur, jangan ganggu istirahat istriku. Ya. Ini dia. Ini. Bajingan. Kau bahkan mencari seseorang untuk meniru utusan Dewa Perang. Aktingnya cukup meyakinkan. Apa kau tahu? Memalsukan undangan Dewa Perang adalah kejahatan berat. Dasar bajingan. Jika kamu ingin mati, jangan seret kami bersamamu. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Yi kita? Sampai harus terjebak dengan pembuat onar sepertimu. Cukup, Bibi. Berhenti membuat keributan. Saksi manusia dan bukti fisik keduanya ada di sini. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa memastikan dia membusuk di penjara. Apa kamu gila? Ini ilegal, apa kamu tidak tahu itu? Sebenarnya yang ini asli. Diam. Qin Wenbin. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamanya. Tolong biarkan dia pergi kali ini. Wanyin, bukan berarti aku tidak akan melepaskannya. Semua undangan di Yonchan diproduksi oleh keluarga Chenku. Jika aku tahu tentang ini dan tidak melaporkannya, keluarga Chenku juga akan mengalami kemalangan. Jangan khawatir, mereka sama sekali tidak bisa menyentuhku. Sebaliknya, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membatalkan hak produksi keluarga Chen untuk perjamuan Dewa Perang. Dalam 1 menit, batalkan keluarga Chen kualifikasi untuk memproduksi undangan perjamuan Dewa Perang. Bajingan, aku pikir kau hanya mengulur waktu. Saya pikir kita harus menelpon polisi dan menangkapnya dengan cepat. Putriku, kamu harus segera menceraikan orang tak berguna ini. Jangan biarkan dia melibatkan keluarga kita. Aku sudah bilang padamu untuk menceraikannya sejak lama. The film Kamu was tidak mau translated mendengarkan. and Apakah kamu harus narrated membuat by masalah M dulu Media. baru berhenti? Halo ayah, kamu anak durhaka. Masalah apa yang kamu buat di luar? Kualifikasi keluarga Chen kami untuk memproduksi undangan telah dicabut. Apel. Bagaimana itu mungkin? Kalau begitu cepat pergi cari sepupu iparmu. Iparmu sendiri yang memimpin orang-orang untuk menyegel keluarga Chen. Cepat kembali dan terima penyelidikan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Baik-baik. Aku akan segera kembali. Aku akan segera kembali. Sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Chen. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi, bajingan. Kamu beruntung. Sesuatu terjadi pada keluarga Chan. Kalau tidak,
Tunggu saja, kau akan memungut sabun di penjara seumur hidupmu. Pergi. Mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Kakak Biau, mereka yang menyebabkan aku dipecat. Kau harus membelaku. Benarkah begitu? Ya, Jadi dia ternyata seorang wanita cantik yang memukau. Sayang, kau sangat membantu hari ini. Nanti malam aku akan memberimu hadiah yang pantas. hentikan membicarakan itu di siang bolong. Kalian berdua yang menindas pacarku. Bukan begitu. Bukan begitu. Kakak. Wanita muda inilah yang meremehkan orang duluan. Suamiku hanya. Diam. Kau bajingan. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kau menyinggungku. Hari ini kalian berdua akan mati di tanganku. Tidak perlu khawatir. Mereka hanya beberapa preman. Saya bisa mengatasi mereka dengan satu tangan. Sombong. Pacarku adalah bos seluruh area ini. Seseorang menyinggungnya bulan lalu. Ketiga kakinya patah. Dia masih terbaring di rumah sakit bulan ini. Bicara lebih sedikit kamu. Saya minta maaf. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama suami saya. Saya bisa menawarkan kompensasi kepada Anda. Sekarang kau tahu kau salah. Akan ku beritahu. Berpura-pura menyedihkan tidak akan membantu. Kau menyinggungku. Aku harus membereskanmu dengan benar. Saya beri kalian 3 detik untuk pergi. Kalau tidak, saya akan memastikan kalian tidak melihat matahari besok. Mereka banyak, jangan bertindak gegabah. Hanya beberapa semut. Nak, kau benar-benar sombong. Dengar kalian. Nanti ingat untuk merobek mulutnya. Dan aku akan tepat di depannya. Bersenang-senang dengan wanitanya. Kau mencari mati. Jangan bergerak, ini rusak. The film was Jangan bantu aku translated berdiri, habisi and dia. narrated by M Media. Dia adalah petarung terlatih. Lari. Kalian. Tunggu saja. Tunggu saja. Sudah beres. Xiao Yan, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Saya berlatih tempur selama beberapa tahun sebelumnya. Hanya beberapa preman. Bukan apa-apa. Kau luar biasa. Kau bisa jadi pengawalku. Sebaiknya yang jenis jarak dekat. Tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulutmu. Aku serius. Ya, saya sangat mahal, Anda tahu. Halo. Ayahmu telah dikulik. Kau punya 3 menit. Untuk membawa 50 juta untuk menebusnya. Apa? Ada apa? Sesuatu terjadi pada ayahku. Apa itu? Ayahku berutang 50 juta di kasino. Mereka menyuruhku membawa uang untuk menebusnya. Tapi arus kas perusahaan saat ini hanya bisa menyisihkan 5 juta. Tidak apa-apa, saya akan ikut dengan Anda. Ayah kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, mereka tidak menyulitkanku. Ini semua karena ayahmu tidak berguna. Aku telah mempermalukanmu. Selama kau aman itu saja yang penting. Jangan berjudi lagi di masa depan. Baiklah. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Ngomong-ngomong, berapa banyak uang yang kau bawa? 5 juta. Apel. Hanya 5 juta, apa gunanya uang sedikit ini? Jika kita tidak bisa mengumpulkan uangnya, mereka akan mematahkan tangan dan kakiku. Tidak apa-apa, Ayah. Saya di sini. Mereka tidak akan bisa menyakiti sehelai rambut pun di kepala Anda. Kau bajingan. Kau pikir kau siapa? Jika kau mampu keluarkan 50 juta, berhentilah menyombongkan diri di sini. Wanyim, jika kau butuh uang, aku bisa membantumu. Kau yang menyebabkan ayahku kalah uang di kasino. Aku datang ke sini dengan niat baik untuk membantu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Nah, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Jika Tuan Muda Liu tidak diam-diam membantu sebelumnya, ayah akan kehilangan 100 juta lagi. Kau telah salah menuduhnya. Benarkah? Bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas. Ketika paman dalam masalah, bagaimana aku bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Aku impulsif terakhir kali. Mari kita bicara baik-baik malam ini dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara kita. Aku akan meminjamkanmu 50 juta ini. Nah,
Tuan Muda Liu This sangat film was mulus, translated cepat dan terima. and narrated by Hanya M 50 Media. juta. Anda tidak perlu memohon padanya. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda dalam hitungan menit. Kau bajingan, kenapa kau berpura-pura begitu penting? Itu 50 juta. Jika ditumpuk itu bisa menghancurkanmu sampai mati. Wenying kasino ini didukung oleh tuan ketiga. Rentenir itu bukan orang yang bisa diajak main-main. Jika bunga berbunga dalam beberapa hari, 50 juta tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Tuan ketiga. Nak bawahan tuan ketiga semuanya adalah individu yang kejam. Kau harus menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak ingin mati. Wenying jika kau benar-benar tidak ingin bernostalgia. Ada cara lain. Ini adalah kasino bagaimanapun juga. Apapun mungkin terjadi. Mungkin kau akan memiliki keberuntungan luar biasa. Dan memenangkan 50 juta dariku dalam hitungan menit. Setujui dia. Tapi aku tidak tahu cara berjudi. Tidak apa-apa saya mau. Percayalah padaku. Nah, kenapa kau mendengarkannya? Dia hanya seorang bajingan. Dia tidak tahu apa-apa. Bajingan jika putriku kalah. Kamu akan bertanggung jawab penuh. Aku akan jadi bandar. Kita akan membandingkan poin. Orang dengan skor tertinggi menang mengati. Cepatlah. Saya masih harus kembali dan makan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayo. Kali ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Aku akan mengganti namaku jika tidak. Sepertinya aku beruntung. Memulai dengan baik. Sialan. Sedikit lagi. Bagaimana kalau kita ganti permainannya? Kamu mungkin tidak bisa menang melawanku dalam permainan ini. Kamu akan memiliki peluang menang yang lebih baik jika kita beralih ke hal lain. Apakah saya perlu Anda memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu? Jelas terasa seperti saya benar setiap saat. Tapi selalu sedikit meleset. Ada yang mencurigakan. Apakah itu bagus? Cantik. Xiaoyan, aku hanya membiarkanmu berjudi karena Film aku was mempercayaimu. translated Sekarang, and kau sudah narrated menghabiskan by M semua uangku. Media. Apa yang ingin kau lakukan? Sayang, bukankah kita masih punya 1 juta? Percayalah padaku. Aku pasti bisa memenangkan semuanya kembali kali ini. Aku akan all-in. Xiaoyan, kau sudah gila. Kau berani bertaruh semua dengan angka sebesar itu. Sayang. All-in adalah semacam kebijaksanaan. Jika kita menang kali ini, kita bisa memenangkan kembali semuanya termasuk modal awal. Aku sudah kalah begitu lama. Sudah saatnya aku menang sekali. Bodoh, aku sudah mendominasi kasino selama lebih dari 1 dekade. Aku belum bertemu lawan. Itu karena Anda belum bertemu saya. Aku akan all-in denganmu. Kamu kalah. Jangan khawatir. Roletnya belum berhenti. Apapun mungkin terjadi. Xiaoyan, kita menang. 100 kali 1 juta. Itu adalah 100 juta. Lihat sayang. Sudah kubilang percayalah pada suamimu. Anda kalah. Tidak mungkin kamu curang. Wah, kau ini bajingan. Kau berani menipu di tempat tuan ketiga.
Aku pikir kau bosan hidup. Apakah kalian pecundang yang tidak mau menerima kekalahan? Kalian kalah dan sekarang mencoba menjebakku. Cukup omong kosong. Orang-orang patahkan kakinya. Usir dia. Jangan kemari. Suamiku dulunya seorang prajurit. Jika kau kemari, dia tidak akan bersikap sopan padamu. Aku ingin melihat bagaimana dia tidak akan bersikap sopan kepada kita. Saya tidak mau melakukannya. Panggil bos kalian ke sini dalam 3 detik. Kalau tidak, kasino kalian Film was akan segera lenyap. translated and narrated by Sombong. M Media. Aku akan membuatmu menghilang sekarang juga. Tuan, Tuan ketiga Kaisar bawah tanah Yunchan. ini adalah manajemen yang buruk dari bawahan saya, yang memungkinkan Heilang ini melakukan hal-hal ilegal. Saya berharap ketika saya bertemu Dewa Perang, saya bisa meminta maaf dengan duri di punggung saya. Sialan Heilang. Dia membuat kekuatan bawah tanahku tersapu bersih. Anggap saja kamu beruntung, karena mati dengan cepat kali ini. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dewa Perang sangat sibuk. Bukan berarti kamu bisa menemuinya kapanpun kamu mau. Jaga anak buahmu agar tetap patuh. Dewa Perang membenci kejahatan. Aku paling benci orang yang mengandalkan kuasa dan pengaruh untuk melakukan perbuatan jahat dan menindas rakyat jelata. Ya. Siapa yang begitu nekat, berani membuat masalah di wilayahku? Jadi dia seorang seniman bela diri, tapi tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bisakah kamu lebih kuat dari Kaisar bawah tanah Yunchan? Kamu berani menyergapku. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu menghilang di Yunchan. Nak berlutut dan minta maaf sekarang juga. Dan aku mungkin masih bisa membantumu dengan beberapa kata baik. Berandalan ini sangat sombong. Tuan ketiga tidak akan melepaskanmu. Tuan ketiga siapa? Cucu ketiga. Jika dia datang, saya tetap akan mengalahkannya tanpa gagal. Itu cukup sombong. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Tuan ketiga. Bocah ini. Dia tidak hanya curang di kasino kami. Dia juga melukai orang-orang kami. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Memang sangat sombong. Tuan ketiga bukan begitu. Suamiku beruntung dan memenangkan 100 juta. Mereka bersikeras mengatakan dia curang. Begitukah? Tuan ketiga orang ini terus kalah barusan. Lalu tiba-tiba di satu sisi dia bertaruh dengan pembayaran 100. Dan menang. Apa The film sebutannya was kalau bukan curang? translated and Tuan ketiga dia narrated by terang-terangan M curam di Media. kasino Anda. Memenangkan uang adalah masalah kecil. Dia jelas tidak menghormati Anda. Kamu punya nyali. Macan putih giliran No untuk maju. Orang terakhir yang mengacungkan pisau di depan saya. Rumput di makam mereka sudah setinggi 3 meter. Apa gunanya kekuatanmu? Tuan ketiga dengan begitu banyak orang di sini. Satu ludah dari setiap orang bisa menenggelamkanmu. Tidak perlu takut, mereka hanya sekumpulan sampah. Bocah, kamu benar-benar sombong. Aku memberitahumu. Jika kamu berhasil keluar dari pintu ini hidup-hidup hari ini, maka aku bukan Kaisar bawah tanah Yunchan. Ayo kalian semua serang dia. Siapa yang berani menyentuhnya, mati. Siapa kau? Berani-beraninya memberitahu tuan ketiga apa yang harus dilakukan. Tidakkah kau tahu bahwa satu kata dari tuan ketiga bisa memastikan kau tidak akan melihat matahari besok pagi? Kamu gila, apa kamu tidak ingin hidup? Tuan, saya tidak menyangka masalah sekecil ini akan mengkhawatirkan Anda. Zhao Gang, pengawal pribadi di bawah Dewa Perang Suli, memberi hormat. Salam Tuan Xiao. Pengawal pribadi Dewa Perang. Bajingan ini benar-benar mengenal pengawal pribadi Dewa Perang. Suami, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, saya pernah menunjukkan kebaikan kepadanya dengan memberinya makan. Itulah mengapa dia sangat menghormati saya. Benar. Ya, jika bukan, karena beberapa apel itu dulu, saya pasti sudah kelaparan sampai mati di padang gurun sejak lama. Kebaikan seperti ini, saya Xiaogan tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Bajingan ini punya keberuntungan yang bagus. Terakhir kali itu bos Lu. Dan kali ini adalah pengawal pribadi Dewa Perang. Si ketiga, kamu punya kenekatan yang luar biasa. Beraninya kamu mencoba menyakiti penolongku. Tuan, saya tahu saya salah. Beri saya kesempatan lain. Saya akan menyelidiki secara menyeluruh. Putriku, kepulanganku kali ini sepenuhnya berkat dirimu.
Ayah, sebenarnya kali ini kita berutang banyak pada Xiaoyan. Tunggu sebentar. Aku tahu persis seberapa mampu dia. Tuan Muda Liu pasti punya perasaan padamu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Itulah mengapa dia sengaja kalah 50 juta darimu. Benar. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu ibumu tentang ini. Kalau tidak, aku akan dimarahi lagi. Benar. Putri paman keduamu akan bertunangan dalam beberapa hari. Pastikan kamu membeli beberapa hadiah bagus untuk dibawa ke sana nanti. Kita sama sekali tidak boleh terlihat lusuh, oke? Tapi ayah, bukankah ayah dan paman kedua bersumpah tidak akan Film pernah was berbicara lagi? translated Itu and dulu. narrated by Sekarang M kami punya Media. kamu. Kamu membawa kehormatan bagi keluarga kita. Ayah di depan paman keduamu. Akhirnya bisa berdiri tegak. Terima kasih. Kamu adalah istriku. Mengucapkan terima kasih membuat kita seperti orang asing. Namun, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, aku punya ide. Apa? Aku ingin bangun besok pagi dan melihat wajahmu pertama kali. Mati saja. Ini hanya sumbangan hadiah. Hanya memberi uang sudah cukup. Tidak perlu membawa sebanyak ini kan? Ayahku dulu banyak menderita penghinaan dari paman kedua. Dia ingin akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kali ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga paman kedua meremehkan kita. Apa gunanya kerabat seperti itu? Saya pikir ayahmu bodoh karena dimanfaatkan. Apa yang kau katakan? Itu keterlaluan. Hadiah-hadiahnya sudah diterima. Bagaimana kakak kedua mengatur ini? Ayo kita hadapi dia. Kakak sulung. Hanya barang murahanmu ini. Kamu masih berani mempersembahkannya. Fakta bahwa aku tidak mengusirmu sudah menunjukkan kebaikan yang paling besar. Kakak kedua, beraninya kamu bicara seperti itu. Kontribusiku kali ini setidaknya bernilai beberapa ratus ribu. Beberapa ratus ribu. Lihat betapa sombongnya kamu. Jika tuan tua tidak begitu pilih kasih saat itu, keluarga Ye pasti sudah lama makmur di bawah kepemimpinanku. Apakah akan merosot sejauh ini? Kau tidak bisa mengatakan itu. Putriku sekarang telah mendapatkan kesepakatan kerjasama 1 miliar dengan grup Singhai. Mulai sekarang keluarga Ye kita akan melambung tinggi. Tamu-tamu terhormat hari ini, semuanya adalah tokoh berpengaruh di Yuncheon. Ada cukup banyak orang di sini yang bernilai miliaran atau puluhan miliar. Cucu sulungku rasa kamu harus bekerja keras seumur hidupmu. Hanya untuk mungkin menyamai langkah salah satu dari mereka. Ayah. Bagaimana ayah bisa begitu meremehkan keluarga paman sulung? Ayah membuat tontonan untuk orang luar. Ya keponakan Wan Qi benar. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Kita harus duduk di meja yang sama. Jadi maksudmu? Mari kita duduk di meja yang sama. Agar orang luar tidak melihat bahwa kita telah sukses dan meremehkan kerabat kita atau semacamnya. Lagi pula bunga-bunga indah juga membutuhkan daun hijau sebagai kontras. Biarkan saja dia menjadi pengiring pengantinku untuk menciptakan suasana, membersihkan dan sebagainya. Putri, itu perhatian darimu. Biarkan istri saya menjadi pengiring pengantin Anda. Anda The tidak film was pantas mendapatkannya. translated and Bajingan dia. narrated by M Media. Kakak kedua, bajingan ini tidak banyak bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Paman keduaku punya temperamen yang buruk. Kau harus bicara lebih sedikit. Keponakan tersayang orang tua itu sudah meninggal. Aku menasihatimu. Ceraikan bajingan ini segera. Paman kedua bahkan mungkin memperkenalkanmu pada seseorang yang lebih baik. Kalau begitu aku akan merepotkanmu kakak kedua. Baiklah, ayo pergi. Meja utama sudah penuh. Kau harus berdiri saja. Jelas masih ada kursi di sini. Ini sudah dipesan untuk kekekku. Keponakan tersayang, bajingan ini tidak layak duduk di meja utama. Paman kedua, bisakah kita menambahkan kursi? Atau biarkan Xiaoyan duduk di meja lain? Tidak, tempat duduk di sini diatur berdasarkan kekayaan bersih.
Lingkaran terluar terdiri dari bos-bos yang aset keluarganya melebihi 100 juta. Lingkaran dalam adalah 1 miliar. Intinya setidaknya 10 miliar. Hari ini seluruh keluargamu hanya ada di sini berkat aku. Sehingga kamu bisa duduk di meja utama ini. Tapi bajingan ini tidak benar-benar dianggap sebagai anggota keluarga Y. Tapi, putriku, jangan banyak bicara. Mengapa kau membela bajingan ini? Sudah cukup bagus dia punya tempat untuk berdiri. Maaf, Bukan apa-apa. Kalau begitu saya ingin bertanya. Di mana seharusnya seseorang dengan kekayaan bersih 1 triliun duduk? 1 triliun. Anak ini pasti sudah gila. Apa dia pikir dia orang terkaya di Dacia? Jika seorang tokoh besar triliuner benar-benar datang, aku akan segera memberinya kursi utama. Baiklah. Karena itu masalahnya. Maka saya pantas mendapatkan kursi ini. Kurang ajar. Kau memalukan. Kemari sekarang. Kau harus bicara lebih sedikit. Apakah kau baru akan senang jika kita diusir? Paman kedua saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Saya pasti akan mendisiplinkannya dengan benar saat kita kembali. Jika hari ini bukan hari besar Wanki, aku sudah akan mengusirmu sejak lama. Kamu berdiri di sini dan menyajikan hidangan. Jika kamu lapar, makanlah sisa makanan untuk mengisi perutmu. Bajingan, mengapa kau tidak berterima kasih kepada paman kedua? Tidak, aku tidak bisa menerima ucapan terima kasih dari bajingan ini. Mempelai pria sudah datang. Menantu yang berharga sudah datang. Menantu. Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Sayang, cepat kemari. Ini adalah edisi terbatas Global Heart of the Angel. Ini bernilai 100 juta. Apakah kamu menyukainya? Aku suka. 10% saham Real Estate Group Jin. Bernilai 1 miliar. Suami, kau benar-benar terlalu baik padaku. Tuan muda Ji benar-benar kaya dan boros. Dia berasal dari Yunchen, salah satu dari 4 keluarga besar teratas. Tentu saja dia murah hati. Lihat, mereka berdua adalah menantu keluarga Y. Dia sangat luar biasa. Benar-benar yang satu di surga dan yang lain di bumi. Tidak ada perbandingan. Memang dia dan saya tidak sebanding. Kau bajingan, diam. Kita harus membuat putri kita menceraikan bajingan itu. Menurutku Tuan muda Liu dan putri kita cukup serasi. Selain itu, keluarga Liu juga salah satu dari 4 keluarga besar Yunchen. Jika putri kita menikah dengan Tuan Muda Liu, kita bisa pamer di depan tetua kedua. Dan benar-benar memamerkannya dengan pantas. Setiap kali aku melihat ekspresi sombong di wajah orang picik itu, aku jati marah. Aku punya hadiah istimewa lainnya untukmu. Sebuah undangan ke perjamuan Dewa Perang. Tak ternilai harganya. Wanki benar-benar memiliki keberuntungan besar. Selamat, mereka yang bisa menghadiri perjamuan Dewa Perang. Semuanya adalah pejabat super kuat dari Yunchen. Kakak tua Ye, nanti kalau kamu sudah sukses, ingatlah untuk membantu saudaramu. Tentu saja. Ini menantu berhargaku. Menantu berhargaku. Bajingan itu. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat ambil sebotol air untuk menghilangkan dahaga menantu berhargaku. Apa kau tuli? Cepat pergi. Ibu, aku akan pergi. Lihatlah kau bajingan. Sudah cukup buruk kau malas di rumah biasanya. Tapi kau bahkan tidak bisa menangani tugas kecil di saat krusial. Kau terus-menerus membuat putriku membersihkan kekacauanmu. Siapa ini? Ini sepupu yang kuceritakan padamu. Kami biasanya tidak berhubungan. Melihat aku menikah dengan keluarga kaya, dia langsung datang untuk mengaku kerabat. Begitu. Kalau begitu kita adalah keluarga mulai sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, datang saja padaku. Lalu, jika saya ingin undangan ke perjamuan Dewa Perang, harga berapa yang harus saya bayar? Undangan Dewa Perang adalah harta yang tak ternilai. Kamu tidak bisa membelinya bahkan dengan uang. Dia pasti dilusikan. Wanita ini benar-benar tahu cara menaiki tangga sosial. Nafsu makan yang besar sekali. Aku punya banyak undangan ke perjamuan Dewa Perang. Memberimu beberapa tidak masalah. Benarkah? Namun aku punya satu syarat. Wanki tidak dalam kondisi kesehatan yang baik setelah aku menikahinya. Kamu datang ke keluarga Jin dan melayaninya selama setahun. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Kesempatan yang luar biasa. Apakah kamu yakin tidak akan mempertimbangkannya? Sayang, sepupuku selalu menyendiri. Jangan pedulikan dia. Kalau begitu undangan ke perjamuan Dewa Perang, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya seumur hidup ini. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Benarkah? Diam. Putriku, kau percaya kata-kata bajingan ini? Selain mencetak surat undangan palsu, apalagi yang bisa kau lakukan? Apa kau mencoba membuat kita semua ditangkap? Sebenarnya saya ingin pergi ke perjamuan Dewa Perang. Anda bahkan tidak perlu undangan selama saya membawa Anda masuk.
Aku benci apa kau pikir kau adalah dewa perang. Tidak. Bahkan Dewa Perang harus memberi hormat kepada saya ketika dia melihat saya. Anak ini berani bicara omong kosong. Tidak menghormati Dewa Perang. Kakak Yi, kerabatmu benar-benar membuatku terkejut. Sangat aneh. Hal yang memalukan. Pergi dari sini. Taman kedua. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, kamu juga pergi. Ya, Kakak kedua jangan marah karena bajingan ini. Tidak sepadan. Putriku cepatlah. Bawa bajingan ini keluar dari sini. Sudah kubilang bicara lebih sedikit. Ikut aku. Beraninya kau mengganggu kekeku. Maaf saya. Saya tidak bermaksud. Jadi kau sengaja melakukannya. Betapa menjijikkan. Wanning adalah sepupu Anda. Anda ingin memukul seseorang karena seekor anjing. Bagaimana jika aku memukulnya? Dia tidak mati. Jika sesuatu terjadi pada kekeku, kau akan membayar dengan nyawamu. Lupakan saja. Kita semua keluarga. Lagi pula masalah ini. Ini salahku sejak awal. Ayo pergi. Berhenti. Apa aku menyuruhmu pergi? Berlututlah untukku. Minta maaf pada kekek. Atau jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan takut. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti sehelai rambut pun di kepala Anda. Kata-kata yang besar. Panggil orang. kakak kedua kasihanilah. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Biarkan orang kita sendiri memberimu pelajaran. Itu lebih baik daripada menderita di tangan orang lain di masa depan. Bajingan, aku ingin kau mati. Bunuh dia untukku. The film was translated and narrated Menantu by bajingan ini M sangat Media. tangguh. Kami masih harus mengandalkanmu. Berani mengganggu tunanganku. Tidak perlu ayah mertua mengatakannya. Aku akan membuatnya membayar harganya. Penjaga utama keluarga Jin Daseon sedang bertindak. Kamu tamat. Dikatakan bahwa orang ini bisa membunuh beruang coklat dengan satu pukulan. Lihat bagaimana dia menahan itu. Jangan takut, dia sama sekali tidak bisa menyakiti saya. Sombong. Daseon. Cepatlah. Aku tidak mau. Seseorang mengomel di telingaku. Ya tuan muda. Bajingan ini cukup kuat. Ayo pergi. Mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan berkah Anda. Suami, mereka terlalu sombong. Kau harus membelaku. Benar sekali. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Bajingan ini tidak akan sombong lama. Bajingan ini, dia memiliki kecenderungan kekerasan. Kali ini kau benar-benar telah menyinggung keluarga Jin. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, Wanying harus menceraikannya. Benar, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya membawa bencana bagi keluarga kita. Ibu dan ayah, tolong berhenti bicara. Saya sangat menentang perceraian. Kau benar-benar membuatku marah. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan lampau, sampai membesarkan putri sepertimu? Kau bajingan. Sepanjang hari yang kau lakukan hanya menyombongkan diri dan bermalas-malasan. Membuat masalah. Aku harap kau disambar petir saat keluar, ditabrak mobil dan terbang saat berjalan di jalan. Ibu, kau tahu emosiku sangat tidak stabil akhir-akhir ini. Aku selalu punya kecenderungan kekerasan ini. Aku takut tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimana jika aku ketakutan? Itu kau. Kau bajingan. Kau berani mengancamku. Yi Qingshan pergi buka pintunya. Oke. Ayah, cepat buka pintunya. Itu Tuan Muda Liu. Cepat. Kamu terlalu baik. The film Tuan was Muda Liu, translated aku pernah and mendengar Wanying narrated menyebutmu by M kepadaku Media. sebelumnya. Bertemu denganmu hari ini. Kau memang tampan dan luar biasa. Pria berbakat dan tampan. Aku dengar Jin yang sangat tidak puas denganmu. Dia telah menyatakan bahwa dia akan memblokir grup gamemu. Benarkah begitu? Ya, tapi jangan khawatir, Bibi. Alasan aku datang kali ini adalah untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian. Bagus. Tuan Muda Liu, kau benar-benar penolong di saat sulit bagi keluarga kami. Wanying, kemarilah. Mengobrollah yang baik dengan Tuan Muda Liu. Liu Jun, kami tidak butuh Anda mengkhawatirkan urusan keluarga kami. Silakan pergi. Kita adalah teman sekelas. Mengapa begitu tidak berperasaan? Selain itu, dengan kekuatan keluarga Yemu, seharusnya sulit untuk bersaing dengan keluarga Jin. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan pergi. Wanying, mengapa kau berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Liu? Kita baru saja menyinggung keluarga Jin. Apa kau ingin menambahkan keluarga Liu ke daftar itu?
Tuan Muda Liu, Wanyingku cukup keras kepala. Aku akan mencoba membujuknya. Dengan ini, kamu bisa menghadiri perjamuan Dewa Perang dan mengenal koneksi-koneksi teratat di Yunchen. Saat itu bahkan keluarga Jin tidak akan berani menyentuhmu dengan mudah. Istriku menyuruhmu keluar. Apa kau tuli? Apa yang kau pamerkan dengan benda rusak ini? Istriku ingin pergi ke perjamuan Dewa Perang. Dan itu hanya sepatah kata dariku. Apa kami butuh benda rusakmu itu? Bajingan, kembalikan undangannya padaku. Baiklah, ini dia. Ingat, jika kau berani merayu istriku lagi, aku akan mencabik-cabik wajahmu. Kamu. Kau apa? Keluar. Oke. Kamu tamat. Seluruh keluargamu tamat. Seluruh keluargamu harus bersiap untuk mati. Kau bajingan tak berperasaan. Kau benar-benar pantas mati. Berhenti mengutuk. Cepat kemasi barang-barangmu. Mari kita pergi ke pedesaan untuk bersembunyi. Ya putriku. Setelah kau menceraikan bajingan ini, ibu akan kembali nanti. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir istriku. Dengan aku di sini, aku akan membawamu ke perjamuan Dewa Perang. Xiaoyan, bisakah kita benar-benar masuk tanpa undangan? Tenang saja. Aku adalah tamu undangan khusus perjamuan Dewa Perang. Bahkan tanpa undangan aku tetap bisa masuk. Sungguh berani. Beraninya kamu datang ke sini. Kenapa kau tidak bisa mendapatkan undangan? Apa kau mencoba menyelinap masuk? Bukan begitu. Suamiku adalah tamu undangan khusus perjamuan Dewa Perang. Dia bisa masuk bahkan tanpa undangan. Dia. Tamu undangan khusus. Keponakanku sayang. Apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Kamu benar-benar percaya omong kosong seperti itu? Karena kita adalah kerabat. Jika kamu berlutut dan menggonggong beberapa kali, aku bisa membawamu masuk untuk memperluas wawasanmu. Suami kau sangat baik. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Kenapa kau belum berlutut? Mulutmu benar-benar bau. Baiklah, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku mencabut kualifikasi keluarga Jin untuk perjamuan Dewa Perang. Semua undangan dibatalkan. Mencabut undangan keluarga Jenku? Kamu berakting dengan sangat meyakinkan. Kamu pikir kamu siapa? Dewa Perang. Bahkan jika Dewa Perang datang, dia harus berlutut di hadapanku. Menghina Dewa Perang. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Kamu. Di kaki Dewa Perang. Beraninya kamu memukulku. Jika kau berbicara omong kosong lagi, aku berani membunuhmu. Kepala keluarga Jin tiba. Ayahku ada di sini. Membawa iblis kembar hitam putih. Nak, kamu mati. Xiaoyan, kau sudah keterlaluan dengan lelucon ini. Nanti saya harus ikut meminta maaf bersamamu. Apakah kamu pikir satu permintaan maaf bisa meredakan amarahku? Bermimpilah, ayah. Anak ini, yang tidak hanya memukulku, tapi juga menyombongkan diri akan mencabut undangan keluarga Jin kita. Bukankah itu konyol? Kamu anak durhaka. Tutup mulutmu. Undangan keluarga Jin benar-benar dibatalkan. Apa? Dasar tidak berguna. Ini semua salahmu. Masuk kembali ke dalam. Bajingan ini benar-benar menebak dengan benar. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebanyak itu? Kebetulan itu pasti kebetulan. Mereka bahkan tidak punya undangan. Aku akan lihat bagaimana mereka masuk nanti. Silakan masuk. Silakan masuk. Bagaimana ini mungkin? Gunakan semua koneksimu dan selidiki. Aku menolak percaya dia sekuat itu. Tamu terhormat, tamu terhormat. Perjamuan Dewa Perang ini Kisah di Gubernur Yunchen. sedang diadakan di prefektur ibu kota. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Li Jingwei, orang terkaya di Yunchen. Anda terlalu baik. Bisa menghadiri perjamuan Dewa Perang. Adalah berkar yang dipupuk selama beberapa kehidupan. Memang. Keagungan Dewa Perang tiada bandingnya di dunia. Bisa melihat sekilas. Itu adalah suatu kehormatan besar. Tepat sekali, tepat sekali. Mohon semuanya jangan terburu-buru. Dewa Perang akan segera tiba. Benar. Lagi pula Dewa Perang juga telah mengundang seorang tamu terhormat untuk hadir. Siapa sebenarnya sosok penting ini yang akan disebut tamu terhormat oleh Dewa Perang? Bagus. Mereka benar-benar menyusup secara terang-terangan ke pesta Dewa Perang. Apel. Kedua orang ini benar-benar menyusup masuk. Itu benar-benar konyol. Pantas saja mereka terlihat asin. Beberapa orang kemari. Periksa undangan mereka.
Tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak punya undangan. Namun, aku adalah tamu terhormat yang diundang khusus untuk pesta Dewa Perang ini. Permisi, saya belum menerima pemberitahuan apapun. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan. Menyelidikiku. Kau belum memenuhi syarat. Berpura-pura. Anda benar-benar pandai berpura-pura. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda sebenarnya yang diundang ke pesta Dewa Perang? Tamu terhormat itu, jangan berasumsi karena menjadi dermawan pengawal pribadi Dewa Perang. Anda bisa menggunakan masalah ini untuk bertindak sembrono. Secara terang-terangan mengganggu jalannya pesta Dewa Perang. Jadi begitu. Dia mungkin tidak membawa undangannya. Jadi dia menyusup masuk. Untuk mencari perhatian, Dewa Perang tiba. Secara terang-terangan menyamar sebagai tamu terhormat Dewa Perang. Kali ini Anda pasti mati. Salam Tuan Dewa Perang. Xiaoya, mengapa kamu tidak berlutut di hadapan Dewa Perang? Dia tidak akan berani membuatku berlutut. Omong kosong apa yang kau katakan? Dewa Perang yang mulia, suamiku tidak tahu cara berbicara dengan benar. Dia telah menyinggung Anda. Kami akan segera berlutut. Tidak perlu berlutut. Jika ada yang berlutut, dia seharusnya berlutut kepadaku. Xiaoyan benar-benar secara terang-terangan tidak menghormati Dewa Perang. Bahkan Xiaogang tidak bisa melindungimu kali ini. Tuan Dewa Perang, Anda tidak perlu bertindak. Saya akan melampiaskan kemarahan Anda untuk Anda. Salam. Salam Tuan Xiao. Tuan Xiao adalah dermawan penyelamat hidup saya. Dia juga ada dalam daftar untuk pesta Dewa Perang ini, sebagai tamu yang paling dihormati. Anda berani tidak menghormati tamu saya? Bocah sialan itu. Mengapa keberuntungannya selalu begitu bagus? Tidak adil. Tidak adil. Suruh orang-orang dari keluarga Liu. Semuanya dihapus dari daftar tamu pesta Dewa Perang. Untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ya. Anak ini adalah dermawan penyelamat hidup Dewa Perang. Saya sebenarnya salah menilainya. Untungnya saya tidak bertindak tadi. Jika tidak saya gubernur ini, mungkin sudah mencapai akhir karir saya. Semuanya bangkit. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Fisik Dewa Perang ini, kenapa terlihat begitu akrab? Tuan Xiao. Aku tidak akan minum hari ini. Aku hanya datang ke sini The film untuk was makan bersama istriku. translated and Baiklah. narrated by M Media. Lewat sini silakan. Xiaoyan, orang kaya Li secara pribadi datang untuk berbicara denganmu. Kenapa kau mengabaikannya? Tidak seperti semua orang. Memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Tentu saja kau adalah pengecualian. Tuan Xiao, biar saya antar Anda keluar. Tidak perlu, aku akan mengajak istriku jalan-jalan. Anak ini terlalu sombong bukan? Jika dia tidak mengandalkan menjadi penyelamat Dewa Perang, dia pasti sudah sangat sombong. Itu hanya karena Dewa Perang memiliki temperamen yang baik. Jika itu, saya sudah merobek mulut anak ini sejak lama. Xiaoyan, bagaimana kau bisa menyelamatkan Dewa Perang yang agung dan perkasa? Sebenarnya ketika aku menyelamatkannya, dia belum menjadi Dewa Perang. Benarkah? Jujur saja, siapa sebenarnya identitasmu? Mengapa kau menyelamatkan begitu banyak tokoh penting? Baiklah, aku akan berterus terang. Sebenarnya aku adalah Komandan Naga Dacia. Jika kau tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Bagaimana bisa akhir-akhir ini, ketika aku mengatakan yang sebenarnya tidak ada yang percaya padaku? Diam. Komandan Naga Dacia adalah pria dengan integritas tak tergoyahkan, membela rumah dan negara. Kau tidak memiliki sedikit pun sikapnya. Bagaimana sikapku? Istriku tunggu aku. The film was translated and narrated by M Menantu Media. yang baik. Jadi kau adalah dermawan Dewa Perang. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Menantuku yang baik. Semua yang sebelumnya adalah kesalahan kami. Kami telah menyalahkanmu naga sejati ini. Menantu terhormat Anda adalah pria yang murah hati. Tolong jangan marah. Ibu ayah. Masalah sekecil ini. Aku sama sekali tidak peduli. Itu bagus, itu bagus. Jadi apa yang kau lakukan di perjamuan itu? Makan. Kau baru saja makan, tidakkah kau berjejaring dengan tokoh penting manapun? Ya, beberapa orang ingin bertemu Xiaoyan, tapi dia tidak tertarik. Berjejaring dengan mereka murni membuang-buang waktu. Bagaimana itu bisa lebih baik daripada makan makanan enak? Makan kau seperti babi. Yang kau tahu hanya makan.
Kau benar-benar menyia-nyiakan kesempatan besar seperti itu. Naik dia rakus. Apakah kamu juga tidak mengerti apa-apa? Ibu dan ayah mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Aku akan bekerja keras. Kamu, Kau tidak ada harapan. Silakan manjakan dia dengan baik, sampai dia menyeret keluarga kita ke kehancuran. Ibu. Ayah, cepat bersiap untuk berkumpul. Lebih cepat, lebih cepat. Jangan pengecut, cepatlah. Xiaoyan, Maitland Gusul tidak ada di sini. Cepat, cepat, cepat. Xiaoyan, Bicara-bicara. ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kau berhenti bermalas-malasan setiap hari? Yang kau lakukan hanyalah bermain game. Bisakah kau segera mencari pekerjaan yang layak? Dengan begitu orang tuaku, pendapat tentangmu akan sedikit membaik. Oke, Or. Itu semua mudah bagiku. Cepatlah. Lindungi aku. Dukungan-dukungan. Apa yang kau lakukan support? Support ini sangat menyebalkan. adik kecil. Aku adalah kakak tetua tuanmu. Bisakah kau mengumumkan kedatanganku? Pergi. Aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu yang mencoba mengaku kerabat tanpa perintah tuan kami. Tidak ada yang diizinkan masuk. Kakak kedua. Apa yang kau lakukan di sini? Terakhir kali, itu semua salah bajingan Xiaoyan. Kami di sini untuk meminta maaf. Aku harap kau tenang. Ya lebih baik menyelesaikan konflik daripada menciptakannya. Bagaimanapun kita semua kerabat. Kau masih berani-beraninya bilang kau kerabatku. Jika kau ingin aku tenang, kau harus membiarkan bajingan itu datang dan meminta maaf kepadaku secara langsung. Kakak kedua, jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kau membiarkan bos lu mengeluarkan uang lagi. Aku benar-benar malu. Tidak apa-apa. Datang ke sini untuk makan. Adalah kehormatannya. Meskipun bos lu orang baik. Kita tidak bisa. Terlalu serakah. Kau tidak bisa menggunakan bantuan seperti ini. Kita harus membayar makanan ini sendiri. Apapun yang kamu inginkan. Mari bersulang. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kalian berdua tidak bisa masuk. Ini seharusnya adalah ruangan pribadi terbaik Hotel Emperor Car. Tidak buruk aku ambil ini. Wan Qi, Tuan Xiao, aku benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Aku sangat menyesal. Ruangan pribadi ini aku ambil. Apa kau punya keberatan? apa yang kau lihat? Kak Feng adalah Jenderal Bintang 3. Dia bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. The film was Jenderal Bintang translated and narrated Jangan by impulsif, Evan aku tidak Nino. keberatan. Untung kau tahu diri. Aku keberatan. Nah, apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku bilang aku keberatan. Cepat keluar dari sini. Jangan ganggu makan kami. Kalian berdua, aku akan mencarikan kalian ruangan bagus lainnya yang mirip dengan ini. Tolong. Suruh bosmu keluar ke sini. Katakan padanya, ruangan pribadi ini aku menginginkannya. Kau pikir kau siapa bajingan? Beraninya kau mencoba merebut kamar pribadi dari pacarku? Atau kalau tidak, haruskah kita berikan saja kamar pribadi itu kepada mereka dan ganti ke yang lain? Hanya seorang jenderal perang kecil. Tidak ada masalah sama sekali. Nanti ketika bos lu tiba, dia pasti akan mengusir mereka. Kau benar-benar sombong. Aku khawatir kau tidak tahu sejauh mana kekuatan jenderal perangku. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu tangan, aku bisa membuatnya berlutut dan bicara? Omong besar. Usir mereka berdua. Mari kita lihat siapa yang berani meminta seseorang untuk berurusan dengan Jenderal Bintang 3. Apa kau mencari mati? Jadi bagaimana jika kau seorang jenderal perang? Bahkan jika kau seorang dewa perang, kau tetap harus mematuhi hukum. Kau bertindak sembrono di tempatku. Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu ke kantor gubernur jenderal sekarang juga. Dan memastikan kau tidak bisa menangani konsekuensinya. Kau punya banyak nyali. Bos lu, apakah kau benar-benar akan menyinggung tunanganku? Demi bajingan ini, dia adalah Jenderal Bintang 3, dan dia adalah murid Dewa Perang nomor 1 Dacia. Kekuatannya jauh melebihi imajinasimu. Tiandu memiliki selera yang buruk untuk benar-benar menemukan murid seperti itu. Bocah, beraninya kau langsung memanggil tuanku dengan namanya. Kau tidak sopan. Baiklah, silakan pergi. Bos Lu, ingat ini. Hari ini kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Ayo pergi.
Tuan Xiao memiliki status terhormat. Bagaimana bisa seorang Jenderal Bintang 3 belaka menyamai? Bos Lu. Maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu lagi. Tidak ada yang perlu disesali. Aku telah mengganggu makanmu. Aku benar-benar minta maaf. Ji Xiao, jika tidak ada yang lain aku akan pergi dulu. Kau sialan. Kau benar-benar menyinggung Jenderal Shen. Apa kau ingin membunuh seluruh keluarga kita? Cepat. Cepat bawa dia untuk meminta maaf kepada Jenderal Perang itu. Jika tidak, jika Jenderal Perang itu marah, keluarga Ye kita tamat. Dengan aku di sini, keluarga Ye tidak akan tamat. Kau bajingan. Kau akan mati jika tidak berulah sehari saja. Putriku, cepat ceraikan dia. Ibu, tolong berhenti bicara. Dalam hidupku, aku sudah memutuskan tentang Xiaoyan melalui suka dan duka. Tidak akan pernah meninggalkannya. Aku juga. Menggenggam tanganmu, melindungimu seumur hidup. Kau akan membuatku mati. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi ulang tahun pernikahan ketiga kita. Peringatan tahunan. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah dan mulia. Menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak peduli dengan formalitas itu. Selama kau di sisiku, aku adalah orang yang paling bahagia. Hanya saja, mengenai ibu dan ayah. Jangan khawatir. Setelah pernikahan, aku pasti akan membuat ayah mertua dan ibu mertuaku mengubah pandangan mereka tentangku. Pernikahan Akbar Komandan Naga dirayakan oleh semua orang di bawah langit. Aku akan pergi atas nama Kementerian Pertahanan. Komandan Naga yang diam selama 3 tahun mengadakan pernikahan dengan istrinya. Masalah ini, keluarga Wang tidak boleh melewatkannya. Penguasa Dacia. The film Xiao was yang setia, berani, translated dan patriotik. and narrated by M. Media. Dia adalah pilar penyangga bangsa. Berlaku segera. Menganugerahkan gelar Raja Naga. Memerintah semua kekuatan militer di bawah langit. Siapkan hadiah untukku. Dan menuju Yunshan. Ya. Berkat menantuku yang berbudi luhur Ling Feng, semua keluarga besar di Yunshan berebut mati-matian untuk hadir. Kak Feng adalah Jenderal Bintang 3. Wajar jika mereka bertindak seperti ini. Ya. Bisa menghadiri pernikahanku. Bagi keluarga-keluarga kecil ini, bisa dibilang membawa kemuliaan bagi leluhur mereka kan. Namun, beberapa ini, kekuatan keluarga teratas di Yunshan belum menyatakan sikap mereka. Orang terkaya Yunshan, kantor gubernur, dan raja bawah tanah. Mereka hanyalah beberapa tiran lokal Yunshan. Beraninya mereka bersikap angkuh padaku. Abaikan saja mereka. Kali ini, aku telah mengundang keluarga-keluarga kuat dari ibu kota kekaisaran untuk datang. Kak Feng benar-benar luar biasa. Ketika saatnya tiba, bukankah mereka akan memohon untuk datang? Ya, di mana kita akan mengadakan pernikahan? Tepat di seberang Hotel Emperor. Pernikahan ini, aku pasti akan membuatnya tak terlupakan bagimu. Kamu menipuku lagi. Cepat. Aku tidak tahu bagaimana menggunakan perisai ini. Istri menjualku, bagaimana bisa kamu? Halo. Komandan Naga garis depan mendesam. Pasukan ahli super telah menembus wilayah utara. Penguasa meminta kehadiran Anda. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Wanying, aku ada urusan mendesak. Aku tidak bisa pulang malam ini. Masalah apa? Aku pasti akan memberitahumu saat aku kembali besok. Tapi pernikahannya besok. Jangan berani-beraninya kau mengecewakanku di saat kritis. Jangan khawatir, tunggu aku. Aku pasti akan The kembali. film was translated and narrated by M. Media. Bagaimana aku harus berjuang sendirian? Ini keterlaluan. Meninggalkanmu sendirian di hari pernikahanmu. Dan meninggalkanmu di sini. Adakah suami yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Itu tidak benar. Xiaoyan, dia pasti akan datang. Dia pasti punya sesuatu yang penting untuk dilakukan.
Hal penting apa yang mungkin dia miliki? Selain itu, bahkan jika dia punya sesuatu untuk dilakukan, bisakah itu lebih penting daripada menikah? Kau begitu kesepian dan sendirian, berdiri di depan pintu. Apakah kau sudah ditinggalkan? Apa kau tidak bisa melihatnya sekarang? Bajingan itu telah meninggalkanmu. Bisakah kau bangun? Aku belum ditinggalkan. Xiaoyan akan datang. Dia hanya akan memberiku sebuah kejutan. Kejutan. Aku tidak tahu apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Dia menyinggung suamiku. Apa kau pikir dia masih berani datang ke pernikahan? Lihat. Ini semua adalah tokoh penting Yunchang. Satu orang satu, ludah, bisa menenggelamkan. Suami bajinganmu itu? Aku dengar bahwa suaminya mengandalkan statusnya sebagai penyelamat dewa perang untuk bersikap sombong dan mendominasi. Sekarang dia bahkan tidak menganggap jenderal bintang 3. Di matanya, dia hanya mempermalukan dewa perang. Jika dia berani muncul, aku akan mematahkan kaki anjingnya. Mengingat kita masih kerabat, jika kau mengakui kesalahanmu padaku, aku bisa dengan enggan memaafkanmu dan membiarkanmu menjadi pengiring pengantinku. Jangan pernah memikirkannya, nak. Apakah otakmu berkarat? Berapa banyak orang ingin menjadi pengiring pengantin Wanqi? Meminta maaf tidak akan merugikanmu. Orang lain adalah orang lain. Aku adalah aku. Ingin aku meminta maaf? Tidak mungkin. Karena sudah begitu, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Pria, tahan dia untukku. Hari ini aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Di siang bolong, kau masih berani memukul orang. Ini bukan urusanmu. Pergi dari sini, atau aku akan memukulmu juga. Aku awalnya ingin menyelesaikan masalah dengan suamimu hari ini, tapi dia kabur. Jadi aku tidak punya pilihan selain menunda hutang ini di kepalamu. Tunjukkan belas kasihan, tapi dia sepupumu. Ya, keponakan Wanqi. Kita semua keluarga. Siapa yang punya hubungan denganmu? Sampah tak berguna. Keluar. Ibu dan ayah. Membuat masalah di wilayahku. Apakah kau mencari mati? Kau pikir kau siapa? Segera bawa orang-orang Mudan keluar dari wilayahku. Atau jangan salahkan keluarga Lu karena bersikap tidak sopan. Keluarga Lu. Betapa menakutkan. Bahkan jika gubernur datang hari ini, dia tidak akan bisa menghentikanku. Aku rasa kau gila. Siapa yang memberimu keberanian? Aku. Lumin, kau punya banyak nyali. Untuk berulang kali menentang jenderal ini. Negara memiliki hukum nasional. Keluarga memiliki aturan keluarga. Jenderal Shen, di matamu, apakah masih ada hukum? Hukum. Hari ini di sini, aku adalah hukum. Siapa yang tidak setuju? Majulah sekarang jika kau tidak setuju. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal perang. Bahkan orangnya begitu kuat. Meskipun keluarga Lu berada di Yonchan, salah satu dari 4 keluarga besar, tapi menyinggung seorang jenderal perang. Mereka tidak bisa menanggung akibatnya. Bos Lu, maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Tidak ada yang perlu disesali. Aku berjanji pada Qi Ilxiao untuk melindungimu dengan baik. Keluarga Lu saja tidak cukup. Aku menyarankanmu untuk biarkan istriku melampiaskan amarahnya. Jika tidak, aku rasa keluarga Lu tidak perlu ada lagi. Keluarga Lu tidak cukup. Lalu bagaimana dengan kami? Shen Lingfang, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak semena-mena. Segera pergi. Gubernur Qi, apakah kau benar-benar akan menentangku? Demi seorang wanita. Nona Ye, aku dengar hari ini adalah pernikahan Tuan Xiao. Kami datang ke sini khusus untuk menunjukkan dukungan kami. Semoga Tuan Xiao dan Nona Ye pernikahan yang bahagia. Ini adalah tanda kecil dari apresiasiku. Aku mengerti. Suaminya yang menggemaskan adalah penyelamat dewa perang. Jadi beberapa orang dari Yuncheng ini, tokoh-tokoh terkemuka, datang untuk mencari muka. Gubernur Qi, bajingan itu hanya akan mempermalukan dewa perang. Kau tidak perlu seperti ini. Diam. Beraninya kau begitu lancang, Gubernur Qi. Apakah kau mencari mati? Jangan terburu-buru. Hari ini, jika ada yang berani membuat masalah di sini lagi, gubernur ini akan membuat mereka menghilang dari Yuncheng. Kata-kata yang besar. Apakah para penguasa lokal Yuncheng ini semuanya begitu sombong? Maafkan aku, Kakak Chen. Aku membuatmu tertawa. Bahkan tidak bisa menghadapi beberapa orang udik. Kau benar-benar mempermalukan tuanmu. Dengarkan baik-baik. Aku Chen Xuan dari keluarga Chen, ibu kota kekaisaran, hadir hari ini untuk mendukung Shen Lingfang.
Kalian yang tidak ingin masalah, pergi sekarang. Keluarga Chen adalah salah satu dari 9 keluarga besar di ibu kota kekaisaran yang memiliki dewa perang sebagai penjaga. Keluarga Chen itu, benar kau tahu apa yang terbaik untukmu. Pergi, Tuan Muda Chen. Aku sarankan kau pergi sekarang. Jika tidak bahkan dewa perang keluarga Chenmu tidak akan bisa melindungimu. Kata-kata yang sombong sekali. Apel. Coba sentuh aku. Tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Gubernur Qi. Kau berani menyerang Tuan Muda Chen. Satu kata lagi. Dan kau juga akan ditangkap. Dewa Perang Tiandu mengirimkan ucapan selamat. 1 ginseng 1000 tahun. Bernilai puluhan miliar. Keluarga Wang dari Jingdu mengirimkan hadiah ucapan selamat. 1 jiwa es 10.000 tahun. Bernilai ratusan miliar. Kaisar mengirimkan sepasang giok rohbi. Bernilai triliunan. Dewa Perang Tiandu. Itu adalah milik Dasia kita. Dewa Perang terkemuka. Sebuah keberadaan seperti pilar penyangga langit. Keluarga Wang itu juga milik Dasia. Keluarga terkemuka. Mereka benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan Jenderal Shen. Aku tidak pernah menyangka pengaruh Jenderal Shen akan begitu dahsyat. Ini semua untuk kita. Pernikahanku sendiri benar-benar mengagetkan ibu kota kekaisaran. Beberapa konglomerat tingkat atas itu. Bahkan Kaisar mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah. Aku tahu. Pasti karena Kaisar menghargai bakatku. Ingin memilih seorang pemuda untuk memikul Dasia. Itulah mengapa dia sangat mementingkanku. Kakak Shen, aku tidak pernah menyangka kau menyembunyikan kemampuan aslimu. Jika kau sukses di masa depan, jangan lupakan adikmu ini. Tentu saja, tentu saja. Sudah berakhir. Sudah benar-benar berakhir. Lihat apa yang telah kau lakukan. Ibu dan ayah, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Aku tidak akan melibatkan kalian. Nona Yi, jangan khawatir. Dengan Tuan Xiao di sini, semuanya akan baik-baik saja. Tolong berhenti menghiburku. The film was Maafkan aku. translated Aku sudah and melibatkan narrated kalian by semua. M. Media. Penguasa tiba. Guru, mengapa kau datang? Kau bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Benar. Kau benar-benar terlalu baik. Guru, kau adalah pergi. Aku tidak punya murid pembangkang sepertimu. Jangan menghalangi jalan. Halo Nona Ye. Aku mewakili Kementerian Perang untuk membawakanmu hadiah ucapan selamat. Bagaimana mungkin? Guru, bagaimana bisa kau memberinya hadiah? Diam, Shen Lingfang. Mengabaikan hukum, melanggar disiplin militer, berlaku segera. Dia dicopot dari pangkat militernya. Serahkan dia ke Kementerian Kehakiman untuk ditangani. Bisakah kau memberitahuku mengapa ini terjadi? Karena suamumu adalah pahlawan besar yang agung dan jujur. Mungkin. Tidak mungkin. Bajingan itu, bagaimana mungkin dia menjadi pahlawan besar? Aku tahu sekarang. Kalian semua adalah aktor yang dia sewa. Kakak Feng, kau harus menguatkan dirimu. Mereka semua hanya aktor. Berlagaklah. Salam Komandan Naga. Komandan Naga. Anjing ini. Ini sebenarnya Komandan Naga. Komandan Naga adalah menantuku. Kalian semua melihatnya kan? Menantuku adalah Komandan Naga. Menantuku. Wanying. Suamumu sebenarnya adalah Komandan Naga. Silakan berdiri. Aku minta maaf Wanying. Aku terlambat. Selama kau di sini, tidak ada yang terlambat. Aku berjanji padamu. Aku akan melindungimu seumur hidupku.